Mantan pemain Liverpool puji kontribusi Declan Rice untuk Arsenal. Conor Coady dari Leicester City memuji pertahanan Arsenal musim ini dan menilai Declan Rice telah memainkan peran besar dalam kesuksesan mereka. The Gunners kebobolan lebih sedikit dibandingkan tim manapun di Premier League musim ini, dan Rice memberikan pengaruh di kedua sisi lapangan. Dalam peran naturalnya sebagai gelandang bertahan, mantan kapten West Ham United ini memberikan pengaruh yang sangat besar pada pertahanan The Gunners. Memiliki soliditas pertahanan adalah hal yang sangat besar. Semua tim terbaik yang berhasil memenangkan sesuatu memiliki hal itu, kata mantan pemain Liverpool, Coady kepada Monday Night Club di BBC Radio 5 Live. Saya pikir apa yang mereka lakukan saat ini sangat fantastis. Ketika berbicara tentang statistik dan angka harapan gol, saya merasa sulit untuk memahaminya. Saya melihat apa yang dilakukan Arsenal sekarang dengan catatan kebobolan gol, dan saya pikir itu menjadi yang nomor satu untuk metrik tersebut. Ini sangat besar untuk apa yang ingin mereka lakukan ke depannya. Declan Rice telah menjadi faktor penting dalam pertahanan mereka. Keahliannya dalam bertahan dan selalu berada di posisi yang tepat membantunya menafsirkan kemana bola akan diarahkan. Anda bisa melihatnya ketika ia berusaha merebut bola. Saya pikir tentu selalu ada pujian atas apa yang dilakukan manajer Mikel Arteta dalam hal ini. Tapi Declan benar-benar memberikan kontribusi yang sangat besar. Gabriel Jesus puas dengan kemenangan versus Lens. Gabriel Jesus mengaku puas dengan performa Arsenal saat mengalahkan Lens di matchday 5 babak fase grup Liga Champions. Kami bukan hanya mencetak gol, Arsenal juga berhasil mengontrol jalannya pertandingan. Ya, Lens memang terlihat bekerja keras dan kuat dalam skema serangan balik, tetapi kami berhasil menghentikannya. Tim juga sukses menorehkan clean sheet, ini juga jadi hal yang penting, ujar Gabriel Jesus seperti dilansir dari laman resmi UEFA. Tim memulai laga dengan sangat baik, itulah hal yang harus kami lakukan setiap kali bermain di hadapan pendukung sendiri. Saya dan rekan-rekan tim sudah menjalankan tugas dengan baik. Ya, memang ada sedikit penurunan performa di paruh kedua, tetapi itu adalah hal yang normal, terlebih jika melihat penampilan tim di babak pertama. Kami mencetak banyak gol dan tampil gemilang, tambah dia. Setelah pertandingan ini, para pemain Arsenal akan kembali mengalihkan fokus ke kompetisi domestik. Mereka sudah ditunggu Wolves dalam lanjutan pertandingan Liga Inggris Sabtu 2 Desember. Arsenal sikat Lens 6-0, Martin Odegaard. Malam yang indah. Martin Odegaard mengatakan bahwa ini merupakan malam yang indah di Emirates Stadium pada Kamis 30 November dini hari waktu Indonesia Barat ketika Arsenal mengalahkan RC Lens 6-0 untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Ini adalah malam yang indah di kandang sendiri di Emirates dalam ajang Liga Champions, ujar Odegaard kepada situs resmi Arsenal. Banyak yang harus diperjuangkan dan kami memulai dengan sangat kuat, jadi itu adalah permainan yang solid dari kami. Sejujurnya itu sedikit gila, tetapi kami melakukannya dengan sangat baik. Intensitas, ritme yang kami mainkan, dan apa yang kami lakukan di dalam kotak penalti sangat brilian. Kami ingin terus melakukan hal yang sama di babak kedua, tetapi permainan sedikit berbeda, dan itu adalah penampilan yang solid. Kami tahu untuk apa kami bermain hari ini, jadi kami berhasil melakukannya, dan tentu saja kami sangat senang sekarang. Setelah mencatatkan namanya di papan skor, Odegaard memberikan tendangan penalti di menit-menit akhir kepada Jorginho. Ini merupakan gol pertama gelandang asal Italia itu dalam seragam Arsenal. Ya, saya pikir itu bagus untuknya juga, kata pemain asal Norwegia itu. Seperti yang Anda katakan, pencetak gol yang berbeda sepanjang hari ini, itu bagus untuk tim dan bagus untuk kepercayaan diri. Jadi saya senang melihatnya.
Arsenal sudah 4 kali beruntun tembak mati sang serigala, 3 kali clean sheet. Usai pesta 6 gol di Eropa, Arsenal akan melanjutkan tugas domestik mereka dan usaha untuk mempertahankan puncak klasemen dengan laga kandang melawan Wolves pada Sabtu 2 Desember malam waktu Indonesia Barat. Sepekan kemarin benar-benar menjadi minggu yang luar biasa bagi Arsenal. Itu diawali dengan cara maksimal mereka memanfaatkan hasil imbang City melawan Liverpool untuk mengkudeta puncak klasemen. Kai Havertz yang banyak dikritik di musim ini setelah adaptasi yang sulit sejak kepindahan dari Chelsea menjadi pahlawan dengan gol kemenangan di menit akhir melawan Brentford, membawa The Gunners naik ke urutan pertama. Wolves sementara itu gagal menindaklanjuti kemenangan mereka sebelumnya atas Spurs setelah dikalahkan tim London lainnya Fulham dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang penuh dengan penalti. Head to head Arsenal versus Wolves. Prediksi Arsenal versus Wolves. Arsenal akan memasuki pertandingan ini tanpa 4 pemain selain cedera panjang Julian Timber, juga Thomas Partey, Emile Smith-Rowe, dan Fabio Vieira dengan nama terakhir juga di scores. Wolves sementara itu akan kehilangan besar karena absennya Pedro Neto yang kerap jadi pembeda, selain harus kehilangan Joe Hart yang cedera serta Mario Lemina dan Joao Gomez yang di scores. Arsenal memiliki rekor yang bagus melawan tamu mereka ini setelah memenangkan 4 pertandingan terakhir mereka melawan Wolves di semua kompetisi, 3 dengan catatan clean sheet. Sementara Arsenal tidak terkalahkan dalam 13 dari 14 pertandingan terbaru mereka di Premier League dan dalam motivasi tinggi usai kemenangan 6-0 di Liga Champions. Dengan Gabriel Martinelli cetak skor, prediksi Mimin Arsenal menang 2-0 versus Wolves. Gabriel Jesus tidak takut jika Arsenal datangkan striker baru. Arsenal akan memfokuskan untuk memperkuat lini tengah mereka pada bulan Januari. Namun klub asal London Utara ini tampaknya siap untuk menggelontorkan dana besar pada musim panas mendatang untuk mendapatkan seorang pencetak gol yang produktif. Penyerang PSG Kylian Mbappe merupakan salah satu pemain yang masuk dalam radar Arsenal menjelang musim panas mendatang. Namun Jesus yakin ia membawa kualitas lain dan tidak khawatir dengan calon pemain baru. Hal ini bisa saja terjadi. Mungkin bisa jadi para agen membicarakan banyak hal. Saya bukan yang paling berpengalaman, tetapi saya pikir saya telah melihat banyak hal dalam sepak bola, kata pemain berusia 26 tahun itu. Terkadang memang seperti ini. Itu terjadi ketika saya masih di City, bahkan ketika saya dan Sergio Aguero mencetak gol. Saya mencetak banyak gol dan orang-orang menghubungkan semua orang. Jadi, di sini saya tidak peduli dengan hal ini. Saya tahu kualitas saya dan saya tahu apa yang bisa saya berikan kepada tim. Saya bisa mencetak gol dan saya juga bisa membantu dengan hal-hal lain seperti membuka ruang. Mencetak gol adalah bukan kelebihan saya. Jesus menegaskan. Sulit untuk dijelaskan, katanya. Saya mengatakan hal ini tetapi tidak dengan cara seperti itu. Saya juga memiliki kualitas lain, tetapi saya bisa mencetak gol. Terkadang orang hanya melihat hasil dan melihat siapa yang mencetak gol. Mereka tidak melihat permainan. Terkadang orang hanya melihat hasil dan melihat siapa yang mencetak gol. Mereka tidak melihat permainan. Saya memahami permainan saya, tapi satu-satunya orang yang bisa melihatnya adalah mereka yang menonton pertandingan dan mengerti. Mereka yang tidak mengerti akan mengatakan bahwa, oh, dia tidak mencetak gol hari ini, tetapi mungkin saya berlari dan membuka ruang untuk seseorang dan kemudian, jujur saja saya tidak melewatkan banyak peluang. Tentu saja, saya ingin mencetak gol di setiap pertandingan jika kemungkinan hat-trick. Namun, itu bukanlah kenyataannya. Jika Anda menyebut nama saya, orang-orang mengatakan hal-hal lain dan bukan hanya gol, jadi saya senang dengan hal ini. Tetapi saya ingin mencetak gol. Yeah.